أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه رواه أحمد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara persyaratan agar amalan kita ini memberikan kesan di hati kita, menjadikan cahaya di kubur kita, dan menjadikan penolong di akhirat kita adalah amal dengan mujahadah nafsu. Amal itu dengan mujahadah nafsu. Subuh nafsu itu pengennya ngantuk. Ya, sebelum ngantuk lek dulu. Nah, monggo diangkat kepalanya insyaallah. Ya. Ini sebelum tidur nih, nanti kalau keburu tidur sudah nggak dengar apa-apa nanti. Lampunya jangan dimatikan ya. Kalau lampunya dimatikan bagaimana ini? Oh. Bayan lampunya dimatikan bersama istirahat berarti nanti. Hadirin yang mulia, jadi perlu mujahadah nafsu. Kalau amal itu tidak ada mujahadah nafsu, maka walaupun amal itu banyak, nggak ada manfaatnya kecuali sedikit saja. Coba amal, mau macam-macam model amal dikerjakan, tapi kalau nggak mau mujahadah, ngantuk, malas-malesan, bersandar, tundukkan kepala, nah sudah itu nanti kita di markas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya nggak dapat pengalaman apa-apa. Pengalamannya satu saja, gimana caranya ngantuk tercepat. Selesai jawab salam langsung tidur sampai subhanallah bihamdihi. Itu pengalamannya begitu saja. Kalau kita ini tidak mau mujahadah nafsu, karena nafsu itu adalah musuh yang mana dikatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu selalu mengajak manusia kepada keburukan, dan diawali dengan cara mengajak manusia milih yang enak apa. Itu diawali begitu, nggak langsung kok ayo kita minum homer, nggak langsung seperti itu, nggak ada yang mau. Nggak langsung kok makan riba, nggak langsung berzina, nggak. Diawali dengan apa-apa itu yang dipikir enaknya bagaimana. Ini kalau sudah enaknya bagaimana, lama-lama aturan Allah dilupakan, tidak didengarkan, ditinggalkan, sehingga apa-apa diterjang. Itu diawali apa? Diawali ikut nafsu, enaknya apa? Itu awalnya begitu. Kemudian wabrak kemana-mana. Maka kita tahan nafsu kita, insyaallah hadirin. Ini makanya diawali seperti ini dulu. Kadang-kadang kenapa ya? Biar belum sempat tidur. Ini kalau sudah tidur duluan, mau dibilangin apa saja sudah tidur, nggak masuk semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita yakini, perlu kita ingat-ingat, perlu kita renungi bahwasanya apa saja yang kita lihat di dunia ini dan yang tidak kita lihat, apa saja yang kita dengar dan yang tidak kita dengar, apa saja yang kita ketahui dan tidak kita ketahui,
itu semua adalah ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Kebaikan ciptaan Allah, keburukan juga ciptaan Allah. Rasa senang ciptaan Allah, rasa susah juga ciptaan Allah. Semangat ciptaan Allah, males juga ciptaan Allah. Melek ciptaan Allah, hampir ngantuk juga ciptaan Allah. Hampir ngantuk ini belum muqaddimah. Semua ciptaan Allah. Sehingga kalau orang itu iman, melihat apa saja ingat kepada Allah, mendengar apa saja ingat kepada Allah, teringat apa saja ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Itulah namanya orang iman. Di mana saja, kapan saja, selalu ingat kepada Allah. Lihat istrinya, ingat dengan yang menciptakan istri. Lihat anaknya, ingat yang menciptakan anak. Lihat sawah, ingat kepada yang menciptakan sawah. Lihat makhluk, ingat kepada Khalik. Lihat apa saja, ingat kepada Allah. Sehingga kemana saja hatinya bukan bergantung kepada yang dia tuju. Dia ke sawah, hatinya tidak bergantung kepada sawah. Ke pasar tidak bergantung kepada pasar. Ke rumah tidak bergantung kepada rumah. Ke pabrik tidak bergantung kepada pabrik. Tapi bergantungnya kepada yang nyiptakan semua itu, bergantung kepada Allah. La ilaha illallah. Makanya punya badan juga nggak bergantung kepada badannya, karena badan kita ini tidak bisa kita atur dengan diri kita sendiri. Kuping kita juga nggak bisa kita atur. Pengennya dengar jadinya nggak dengar, pengennya melihat jadi nggak melihat, nggak pengen dilihat malah kelihatan ketok-ketokan. Jadi ada orang tuh nggak pengen melihat sesuatu tapi malah ketok-ketokan. Ada yang pengennya melihat malah nggak kelihatan. Ada yang pengennya mendengar nggak kedengaran. Ada yang nggak pengen didengar malah kedengaran. Ini menunjukkan telinga kita bukan dalam kekuasaan kita, telinga kita dalam kekuasaan Allah. Kita pengen dengerin bayan aslinya, tapi kok tiba-tiba ngantuk, itu berarti tanda-tanda kupingnya bukan milik kita. Lah kok bisa kita ini pengen bergantung kepada kuping kita sendiri? Nggak bisa. Kita ini harus bergantung semata-mata hanya kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yes, harus ingat kepada Allah. Lihat temannya, lihat kebaikan, ingat kepada Allah. Lihat keburukan, juga ingat kepada Allah. Sebagaimana yang diajarkan Nabi itu. Ketika orang itu takut atau berharap, apa yang diajarkan? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'us sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, di depan saya ini ada kebaikan ya Allah, tapi saya nggak akan bisa mengerjakannya tanpa Engkau tolong. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengerjakan kebaikan itu. Jadi begitu, nggak bisa kita ini mengerjakan kebaikan tanpa pertolongan Allah, nggak akan bisa. Walaupun kita sudah sekuat tenaga pengen sholat berjamaah, kalau nggak ditolong oleh Allah, ya nggak mungkin bisa sholat berjamaah. Wala yadfa'us sayyiati illa an. Ya Allah, di hadapan saya ini sedang terjadi keburukan, terjadi kemaksiatan, dan saya tidak akan bisa meninggalkan keburukan itu, tidak bisa menjauhi keburukan itu, tidak akan bisa menghindar dari terkena efeknya keburukan itu tanpa pertolongan Engkau. Ya Allah, maka tolonglah aku untuk menghindar, tidak terkena, meninggalkan kemaksiatan dan keburukan yang ada di depan mata saya. Wala haula wala quwata illa bik. Dan tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini yang diajarkan Nabi itu. Lihat kebaikan, ingat kepada Allah.
lihat keburukan juga ingat kepada Allah, karena yang mendatangkan kebaikan juga Allah, yang mendatangkan keburukan juga Allah. Ini penting, ini iman yang benar nih. Kalau yang mendatangkan kebaikan Allah, mendatangkan keburukan bukan Allah, itu imannya nggak benar. Imannya nggak benar. Maka dikatakan orang seperti ini yang mengatakan kebaikan ciptaan Allah, keburukan bukan ciptaan Allah, itu dalam bahasanya hadis dikatakan qadariyah. Siapa itu qadariyah? Dikatakan oleh Nabi, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang yang menganggap gak semua dari Allah itu orang majusinya umat ini. Hum ashabud dajjal wa haqqan 'ala Allah ayyul hiqahum bid dajjal. Mereka ada teman-teman dajjal. Kalau nggak iman sama dajjal sekarang, akan iman dengan dajjal di kuburnya masing-masing. Maka ini harus yakin nih, kita ini dapat kebaikan juga hanya pertolongan Allah. Keburukan yang datang itu semata-mata juga ketentuan dari Allah. Semua dari Allah, la ilaha illallah. Nah, ngantuk-ngantuk juga dari Allah, Pak. Dari kasih tahu kok masih ngantuk, ini betul-betul ini takdirnya Allah. Bukan kok kita ini pengen ngantuk, enggak ada orang tuh pengen saya kak niat tidur di bayan subuh, enggak ada. Mesti pengennya dengerin. Normalnya loh, kalau nggak normal beda lagi. Pengennya begitu, kok tiba-tiba ngantuk? Itu bukan kemampuan kita, itu kemauan Allah pengen dibikin ngantuk. Makanya itu musibah, perlu istighfar. Ya Allah, saya ini dosa apa ya Allah? Kok setiap bayan ngantuk, kalau ngerasani orang langsung matanya 1000 watt. Kalau mau bayan 5 watt, kedap, kedip, teklak, tekluk, ngerasani orang dari habis bayan subuh sampai gak ikut musyawarah pagi, ngerasani terus jalan sampai turun. Maka ini semua dari Allah. Maka semua mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua kalinya, kita selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini sebagai jembatan akhirat. Sebagai jembatan ke akhirat. Maka kita kemana saja harus ingat akhirat. Sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ketika naik kendaraan mengatakan subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci zat yang telah menundukkan perkara ini kepada kami. Dulu kami tidak bisa menundukkannya. Besi-besi itu bisa jadi mobil karena ditundukkan oleh Allah, dibikin bisa diempukkan. Coba kalau besi itu nggak bisa leleh, nggak bakal ada besi bentuk mobil, nggak ada. Karet-karet itu bisa bundar jadi ban, itu ditundukkan oleh Allah. Kalau nggak ditundukkan dia jadi kotak, nggak bisa jalan. Semua ditundukkan oleh Allah. Maka naik kendaraan ingat Allah. Setelah itu apa? Wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kami ini suatu saat nanti pasti akan kembali kepada Tuhan kami, maksudnya akan berangkat ke akhirat. Jadi naik kendaraan tuh diajari oleh Allah. Kamu sepertinya sekarang pergi ke Surabaya, bukan. Itu bukan pergi ke Surabaya, itu pergi ke akhirat. Ini sekarang mau pulang ke rumah, bukan pulang ke rumah, nanti lama-lama pulang ke kuburan. Itu harus ingat tuh. Setiap menit itu seperti kilo, setiap tahun itu seperti 1 mil, sehingga jalan terus tanpa terasa kita akan berangkat menuju akhirat. Seperti kita itu kalau pernah haji itu naik pesawat, ya, naik pesawat dari Juanda. Setelah naik ngobrol, ngalor ngidul, makan, minum, tinggal tidur, tiba-tiba berubah. Loh, suasananya kok panas. Orangnya kok jadi gede-gede, pakai bahasa Arab. Loh, ini ada apa ini? Oh, ini sudah sampai Jeddah ini. Sudah sampai Jeddah, rupiah nggak laku, sekarang yang laku hanya real. Begitu juga hidup di dunia. Mangan, ngombe, tidur, nongkrong, ngobrol, tanpa terasa sudah sampai kuburan. Loh, apa ini? Sekarang sudah kuburan,
Duit nggak laku, jabatan nggak laku, ladang nggak laku, yang laku hanya iman dan amal soleh saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus selalu ingat akhirat tuh, harus selalu ingat. Sebagaimana orang itu kalau mau ke Jakarta baru naik mobil sudah ingat mau kemana ini, mau ke Jakarta, jurusan Jakarta, langsung ingat terus walaupun masih di Madiun, masih di Temboro, sudah ingat kalau mau ke Jakarta. Begitu juga kalau kita ini mau berangkat ke akhirat, maka walaupun masih di dunia harus selalu ingat akhirat, pikir akhirat. Insyaallah hadirin. Kalau pikir akhirat gak mungkin ngantuk itu. Di depannya ada api, masa bisa ngantuk? Depannya ada bidadari, masa bisa ngantuk? Nggak bisa ngantuk itu. Tapi kalau ngantuk itu tandanya nggak pikir akhirat. Kata guru saya mengatakan kalau orang itu betul-betul pikir akhirat, nggak akan kok bisa, jangankan ngantuk, tidur nggak bisa, makan nggak enak, minum nggak enak, semuanya nggak enak. Sudah fokus negeri akhirat. Mau makan, cuma makanan dunia. Di surga ada yang lebih enak, ngapain makan ini, gak doyan. Mau tidur kasur, kasur dunia gak empuk. Pengen kasur di surga saja, yang tingginya kasur dikatakan untuk naiknya perjalanan 500 tahun. Kasur-kasur begini gak tertarik. Lihat istri, istri kok cuma marah, terus gak menarik. Istri di surga gak pernah marah. Akhirnya gak tertarik sama dunia ini. Seperti Imam Nawawi ditanya oleh muridnya, beliau ini makan sehari cuman habis sisa dan minum sehari cuman sekali sebelum subuh 1 teguk. Ditanya sama muridnya, Syekh, makan tuh yang banyak tuh biar sehat. Lah kalau sehat kenapa? Nanti kalau sehat malah lama hidupnya di dunia. Saya gak betah loh hidup di dunia ini, kalau sehat gimana nanti? Ada betul 42 tahun langsung berangkat ke akhirat, langsung ke surga sana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kok bisa betah di dunia ini, cuma sepeda ontel saja gak mau mati-mati, itu kenapa? Itu disebabkan kita ini kurang mikir akhirat. Kalau sudah mikir akhirat, jangankan dikasih sepeda ontel, dikasih dunia dan segala isinya gratis, tis gak mau. Lah gratis sekarang, habis itu ditinggal mati, gak dibawa sama sekali, ya gak ada gunanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita perbaharui lagi ingat kita kepada akhirat. Insyaallah hadirin. Tandanya ingat akhirat, orang itu selalu istiqomah ngamalkan agama. Itu tandanya orang pikir akhirat. Saya ini pikir akhirat kok, lah kok gak pernah ke masjid? Oh itu beda lagi urusannya. Saya ini pikir akhirat kok, lah kok keluarnya sekali 3 hari, habis itu cuti 3 tahun. Oh, ini ini lagi ada urusan apa? Dunia. Lo katanya mikir akhirat, kok urusan dunia? Jadi orang itu kalau betul-betul dia pikir akhirat, memikirkan bagaimana keselamatan dia di sana di padang mahsyar yang 50.000 tahun, maka nggak mungkin dia itu nggak amal agama, nggak mungkin. Bagaimana mau berhenti amal, sedangkan bahan bangunan di surga itu adalah amal saya. Kalau saya berhenti amal, berarti berhenti bangun istana saya di surga. Maka suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berangkat ke surga. Nabi itu biasa ke surga, itu tamasanya ke surga, bukan ke Sarangan atau ke danau, ke pantai, enggak. Ini tamasanya langsung ke surga. Datang ke surga, lihat ada malaikat sedang sibuk bangun. Bukan sibuk tidur, monggo Pak, bangun-bangun, insyaallah itu di belakang itu. Assalamualaikum. Mana ini? Baru 15 menit sudah ngantuk, ini bagaimana ini? Gak lama, sebelum jam 6 sudah selesai pokoknya. Karena kalau sebelum jam 6 lebih selesai nanti diprotes. Ini jam 6 kurang saja selesainya. Jadi Nabi sampai ke surga sana, lihat para malaikat sibuk bangun. Begitu tengah-tengah bangun, berhenti semua. Loh, tadi bangun kok sekarang berhenti, kenapa ini? Maka malaikat menjawab, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahannya habis, gak bisa bangun lagi. Loh, lalu bahannya apa? Bahannya ada zikrullah, bahannya ingat kepada Allah alias mengamalkan perintah Allah. Jadi kalau kita amal, ya bangunan kita jalan. Kalau kita nggak amal, bangunan kita tidak jalan. Coba kalau kita ini bangun rumah,
terus rumahnya bangunannya berhenti, susah apa enggak? Susah apa enggak hadirin? Susah. Bangun rumahnya enggak jadi. Atau mau bakar genteng, tiba-tiba apinya habis, enggak jadi bakar genteng. Oh, uangnya berhenti, susah. Mesti susah itu. Enggak mungkin enggak susah. Kalau enggak susah enggak jualan dia. Orang bekerja kok pekerjaannya enggak tuntas, itu mesti susah. Nah, sekarang kita ini sedang bangun surga. Lah, bangunannya ini dengan amal agama. Kok kita ini berhenti amal, berarti berhenti membangun surga. Kalau berhenti bangun surga, nanti kalau berangkat gak ada bangunannya. Kalau gak punya bangunan di surga, akhirnya naudzubillah masuk neraka. Begitu jadinya nanti. Makanya orang-orang yang gak benar itu, ketika mereka mau dimasukkan ke neraka, dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan. Nah, hadis itu disebutkan, datangkan ke surga sana sebelum masuk neraka. Fulan, kalau kamu amal agama yang sungguh-sungguh, tempatmu di situ, di surga itu istrimu itu aslinya. Tapi kamu nggak mau amal agama, ya sudah masuk neraka dulu sana. Maka akhirnya orang di neraka itu sedih sekali. Sudah diadab, dikasih tahu seandainya dia mau amal, nggak diadab dapat surga, akhirnya sedih. Makanya kita sebelum mendapatkan kesedihan yang tidak ada taranya, sebelum nangis yang tidak ada gunanya, bagaimana kita amal agama yang sungguh-sungguh mulai sekarang ini juga, insyaallah hadirin. Amal agama yang sungguh-sungguh, tidak ditunda-tunda. Maka dikatakan ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ajal kita nggak nunggu taubat kita. Gak ada. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai manusia, taubatlah. Kalau belum tobat kamu nggak bakal mati. Nggak ada. Yang ada, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang ada, kalau sudah ajalnya tidak dimajukan walaupun 1 detik, juga tidak bisa dimundurkan walaupun 1 detik. Anaknya nangis, Pak, kalau nanti bapak mati, siapa yang ngurus saya? Nggak ada gunanya, ya tetap mati saja. Istrinya nangis, Pak, kalau saya nanti kalau kamu mati, saya tinggal sama siapa? Yang menyayangi saya siapa? Nggak ada yang ngurus, pokoknya mati, ya mati saja. Mau anak nangis, istri nangis, seluruh dunia nangis, ya tetap mati saja. Kematian itu datang seperti datangnya waktu pagi. Kalau pagi sudah datang, walaupun seluruh dunia protes, ya tetap aja pagi. Pokoknya nggak boleh pagi. Saya pengen tidur, nggak boleh pagi. Ya tetap pagi saja. Presiden Indonesia mengatakan, saya ini belum puas tidurnya, banyak diprotes orang. Sekarang mau tidur, nggak boleh pagi dulu. Ya tetap pagi saja. Begitu juga kalau kematian datang, walaupun semua dunia protes, semua dokter didatangkan, ya tetap mati juga. Bagaimana gak mati sedangkan dokternya suatu saat mati juga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini niat amal sekarang juga, insyaallah hadirin. Tidak ditunda-tunda perbaikan itu, karena setan itu selalu mengajak kita untuk menunda-nunda. Seperti disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah, dalam Al-Quran, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika mau beling, apa yang dikatakan? Wa nakuna min ba'dihi qauman sholihin. Sekarang maksiat dulu hari ini, nanti setelah itu kita jadi orang soleh. Itu mesti manusia itu seperti itu. Hari ini kak ngantuk dulu lah, kapan-kapan kalau ada bayan subuh lagi melek. Ya enggak, kapan-kapan sudah ke akhirat itu. Kapan-kapan sudah ke akhirat. Saya keluar 3 hari nanti sajalah. Sekarang sibuk, oh nanti itu enggak ada, nanti sudah di akhirat itu, nanti itu sudah di akhirat. Masa depan semua manusia adalah kematian, dan ajal itu enggak menunggu tobat kita. Maka bagaimana kita amal agama diperbaiki mulai detik ini, insyaallah hadirin. Taubat mulai detik ini, semua yang buruk ditinggalkan dan niat nggak mau ngerjakan lagi. Tidak perlu bernostalgia dengan masa lalu yang buruk-buruk. Jadi orang itu kalau cerita masa lalunya yang buruk tuh nggak boleh loh, haram itu. Dulu saya ini preman, biasa minum narkoba, haram ngomong seperti itu. Maka dalam hadis riwayat Muslim dikatakan,
Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni umat ini selagi mereka tidak terang-terangan berbuat dosa. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana bentuknya terang-terangan? Mereka berbuat dosa pada malam hari, tidak ada yang tahu. Kemudian besoknya cerita, saya tadi malam berbuat dosa begini dan begini. Masa lalu kita nggak ada yang tahu kalau kita ini buruk. Jadi nggak usah cerita sama orang, saya ini tobatan, dulu bunuh orang, nggak perlu. Bunuh orang sudah ada dosanya di akhirat, sudah nggak perlu dicerita-ceritakan sama orang lain. Jadi kadang-kadang orang itu cerita, saya ini dulu begini, perasaannya itu tobat. Bukan, itu malah maksiat, itu haram. Justru yang seperti itu menjadikan Allah murka kepada dia, Allah Subhanahu wa taala makin tidak mengampuni dosa dia. Kelihatannya baik itu kan, banyak orang cerita, saya ini mantan preman, sekarang alhamdulillah urut. Dulu saya nggak pernah sholat, alhamdulillah sekarang urut. Ya? Dulu dengar adzan nggak mau ke masjid, sekarang ke masjid. Udah, sekarang ke masjid saja yang diceritakan. Jangan dulu nggak ke masjid, nggak usah diceritakan itu. Itu haram, dosa. Dosa itu apa? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dosa itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dosa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diampuni oleh Allah. Makanya tobat itu caranya gimana? Masa lalu ditinggalkan semua. Seperti para sahabat ketika mereka dilarang oleh Allah minum khamr, bukan hanya khamrnya yang dibuang, wadah untuk minum khamr dipecah semua. Kenapa kok wadah, kan masih bisa digunakan lagi, masih bisa dijual? Enggak. Kalau ingat wadahnya, ingat kenangan minum khamrnya, nanti pengen minum khamr lagi, enggak. Sak wadahnya pun saya buang semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tobat mulai sekarang, pengen perbaikan mulai sekarang, sisa umur kita niati hanya untuk taat kepada Allah dengan ikhlas. Taat kepada Allah dengan ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas nggak ada gunanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Jadi orang itu diperintahkan apa? Liya'budullaha, taat kepada Allah, mukhlisin, ikhlas. Kalau nggak bisa ikhlas ya diikhlas-ikhlaskan. Pengennya ria saja apa-apa, ke markas ya ria, bayan ria, dengerin bayan ria, mudzakarah ria, nggak, diikhlas-ikhlaskan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Pengennya mikir dunia, urut biar dapat istri, urut biar ini biar itu, enggak, diikhlas-ikhlaskan mulai sekarang. Semua gorot-gorot, semua tujuan-tujuan selain ridho Allah ditinggalkan semua. Mulai sekarang perbaikan iman, perbaikan amal, meninggalkan masa lalu yang buruk, tidak perlu diceritakan. Tobat semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Maka untuk itu hadirin yang mulia, kita perlu meluangkan waktu latihan taubat. Latihan taubat, insya Allah hadirin. Nanti kalau sudah waktunya bisa keluar, kita keluar yang sungguh-sungguh. 40 hari tanpa ketinggalan taklim, 40 hari tanpa ketinggalan jaulah. Dulu ada orang tuh urut 40 hari, pulang ke Nidomuddin protes-protes. Saya ini katanya urut berubah, nggak ada perkembangan belas, ya begini-begini saja. Maka ditanya, lah kamu ini jaulah berapa kali selama 40 hari ini? Ya, 3 kali saja. Lah yang lain kemana? Ngudut di warung. Oh, lah itu permasalahannya. Lah waktunya jaulah kok malah udut. Ya sudah, jadi dut begitu jadinya amalannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang-kadang ya sudah sering urut tuh, tapi kadang urutnya nggak tertib. Di markas ya lama, sebulan full datanya di markas, tapi ngopi. Loh, kalau ngopi doang nggak perlu di markas, di rumah juga bisa ngopi, di warung bisa ngopi. Kalau pengen ngopinya di markas berbeda, sebelum bayan ngopi, nanti pas bayan melek, setelah itu sholat isyraq udah dapat pahala banyak. Kalau pas bayan ngopinya nggak dapat pahala, toh di dapur saja kerjaannya setiap hari. Nah ini kalau nggak ada dapur, ini markas nggak hidup, Ustadz. Kalau nggak ada dapur nggak hidup, betul. Tapi kalau dapur terus ya bukan markas namanya. Kalau cuma dapur terus kan bukan markas. Markas itu ya program amal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana kita niat keluar yang sungguh-sungguh. Silakan sekarang 4 bulan, 40 hari, 3 hari, berapa hari saja niat dulu, silakan ke selatan. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.